Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Media Politeknik Imigrasi. Nama Muhammad Binaya Distirahat dari kelas Hukum Keimigrasian B. Izinkan saya mengulas artikel mengenai pengaruh perkembangan zaman terhadap keimigrasian yang ditulis oleh Saudara Fernandes Vicky Lianto. Baik, langsung saja kita mulai. Sesuai dengan judul artikel ini, zaman terus berkembang dalam peradaban, dan telah banyak ditemukan teknologi dan informasi komunikasi, seperti halnya internet, yang terus-menerus berkembang, yang mana akan mempengaruhi bagaimana zaman berjalan. Seperti halnya dalam keimigrasian, kehidupan manusia yang semakin kompleks menjadikan tuntutan akan penyesuaian dari sisi keimigrasian dapat dengan perkembangan zaman itu sendiri. Maka dari itu diperlukan cara yang lebih efektif agar berbagai permasalahan dalam keimigrasian dapat diatasi. Banyak permasalahan terkait keimigrasian yang terjadi pada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena semakin padatnya lalu lintas orang, seperti banyak warga negara yang menjadi tenaga kerja di negara lain, ataupun perkawinan orang asing dengan orang Indonesia. Baik, ke slide berikutnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan teknologi di Indonesia. Menurut Menteri Riset dan Teknologi Hatta Rajasa, Indonesia masih berada di urutan 61 dari 64 negara. Adapun teknologi yang pada saat itu menggantikan kepopuleran radio adalah televisi dengan nama Televisi Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan nama TVRI sebagai stasiun televisi pertama yang mengudara dengan siaran pertamanya yaitu Peringatan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1962. Beberapa tahun setelah itu, adanya peluncuran teknologi yang cukup besar terjadi pada tanggal 9 Juli 1976. Pada saat itu Indonesia meluncurkan satelit pertamanya yaitu satelit Palapa, yang mana namanya itu sendiri diambil dari Sumpah Palapa. Dan tidak selang beberapa lama, internet pun mulai masuk wilayah Indonesia. Adapun Universitas Indonesia lah yang pada saat itu membantu mendaftarkan protokol internet pertama dari Indonesia pada tanggal 24 Juli 1988. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan dari artikel ini sendiri. Yang pertama yaitu mengenai hukum keimigrasian di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan terkait keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tujuan dari adanya keimigrasian sendiri adalah untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara. Dalam rumusannya terdapat objek dan subjek keimigrasian. Objek keimigrasian di sini meliputi dua hal, yaitu lalu lintas orang dan pengawasan keimigrasian. Sedangkan subjek keimigrasian meliputi orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk selama orang asing berada di wilayah Indonesia. Yang dimaksud orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia ini adalah baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Hukum keimigrasian di sini juga membahas secara umum mengenai berbagai peraturan dalam aspek-aspek keimigrasian seperti lalu lintas keimigrasian, yaitu pencegahan dan penangkalan, pengawasan orang asing, tindak pidana keimigrasian, dan yang terakhir mengenai keimigrasian dalam ketenaga kerjaan. Berikutnya adalah perkembangan dari hukum keimigrasian. Hukum keimigrasian lahir dan berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Pada waktu itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama Imigrasi Diens yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Januari 1950, Imigrasi Diens pun berpindah tangan ke pemerintahan Indonesia. Hal tersebut menandakan pergantian pimpinan jabatan imigrasi dari tangan pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia, dan juga perubahan politik keimigrasian dari yang bersifat terbuka atau open door policy untuk kepentingan pemerintah kolonial menjadi politik keimigrasian yang bersifat selektif, yang berdasarkan pada kepentingan nasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah terkait kebijakan keimigrasian. Atas dasar prinsip yang bersifat selektif dan pendekatan tersebut,
Pemerintah Indonesia dalam hal ini berwenang adalah Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan kebijakan-kebijakan baru berupa penambahan subjek visa saat kedatangan atau visa on arrival atau yang kita kenal dengan visa kunjungan saat kedatangan yang memudahkan warga negara asing serta memberi keuntungan dalam segi pariwisata. Kebijakan lainnya adalah kebijakan selektif yang mana hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara yang diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah masalah yang terjadi dalam keimigrasian. Imigrasi pada saat ini memiliki beberapa permasalahan yang harus diatasi, yang seharusnya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah, tapi belum diselesaikan secara tuntas. Contohnya, masih ada beberapa kantor imigrasi yang menerapkan pembuatan paspor secara manual dan biasa. Yang hal ini terjadi di kantor imigrasi di kota-kota tertinggal atau kota-kota pelosok, daerah pelosok. Atau masalah keimigrasian serius seperti maraknya people smuggling atau penyelundupan orang yang sering terjadi di masyarakat. Lalu ada pula human trafficking atau perdagangan manusia. Masalah-masalah seperti inilah yang sering kita dengar menjadi hal yang biasa terjadi di masyarakat. Baik, yang terakhir adalah penyelesaian permasalahan atau solusi dari permasalahan keimigrasian. Maksudnya adalah dengan perkembangan teknologi, berarti mempermudah pekerjaan yang ada, seperti diterapkannya sistem pelayanan paspor online, yaitu masyarakat yang akan mengajukan pembuatan paspor tidak perlu lagi datang langsung ke kantor imigrasi dan mendaftar secara manual. Dengan adanya sistem pelayanan paspor online ini, petugas juga tidak perlu lagi memasukkan data secara manual ke pusat server direktorat satu persatu. Karena saat seseorang mendaftarkan dirinya melalui aplikasi pendaftaran paspor online, maka secara otomatis orang tersebut telah terdaftar dalam server imigrasi dan setelah itu nantinya akan dipilihkan tempat di kantor imigrasi terdekat atau di kantor imigrasi yang telah dipilih oleh yang bersangkutan. Baik, kesimpulan dari artikel ini adalah seiring dengan perkembangan zaman dengan masalah-masalah saat ini, dasar hukum keimigrasian yang berlaku saat ini dirasa kurang efektif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Permasalahan ini lebih banyak disebabkan oleh substansi ataupun materi-materi yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, yang sudah tidak dapat menjangkau dan mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari perkembangan yang semakin global. Jadi untuk mengantisipasi dengan perkembangan zaman atau globalisasi ini, sebaiknya ada pembaharuan terkait hukum-hukum keimigrasian yang terdapat dalam undang-undang yang mengaturnya, ataupun sebagai dasar pelaksana keimigrasian yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah substantif internal organisasi, memberikan solusi berbagai permasalahan eksternal organisasi, dan menjangkau serta mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari perkembangan yang semakin global. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.